12 IPS 1 yang merupakan salah satu siswa didik dari ini grupnya di kelas saya. Selama saya belajar sama beliau, kami juga diingatkan untuk selalu beriman dan sholat dan jangan lupa bertawakal terus kepada Allah yang berkuasa. Dan di sini kami telah diajarkan berbuat baik kepada sesama manusia, terus contohnya melakukan berbagi takjil kepada masyarakat saat mendekati berbuka puasa. Selain itu, Putri juga mengajarkan untuk jangan pernah meninggalkan sholat dan terus berbuat baik. Putri Anggreni ini tidak pernah membedakan kami, baik agama, suku, ras, apapun itu. Beliau menganggap kami rata karena di sini kami memang dituntut untuk belajar dan untuk menjadi siswa yang lebih baik lagi. Dan beliau selalu mengingatkan tentang kebersihan kelas, menjaga kerapian, juga gotong royong itu merupakan salah satu hal yang paling ditanamkan kepada diri kami sebagai siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renaldi dari kelas 12 IPS 1 tentang mandiri. Bu Putri selalu mengajarkan kami bahwa selain dari penjelasan yang diberikan oleh Bu Putri, kami juga diajarkan untuk mencari penjelasan sendiri baik dari internet, buku pegangan ataupun tempat-tempat lain yang bisa dijadikan sebagai referensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Ruzliati, guru SMA Negeri 2 Tambang, teman sejawat dari Ibu Putri Anggreni SPD yang merupakan pendidikan guru penggerak di sekolah kami. Selama mengikuti sebagai guru penggerak, Bu Putri di sini lebih melibatkan siswanya di dalam pembelajaran. Siswanya turut aktif di dalam pembelajarannya, dan dia juga bekerja sama baik itu dengan muridnya, juga dengan guru yang lainnya di dalam pembelajaran. Di sini dia sangat kolaboratif atau saling bekerja sama antara Bu Putri, siswa, dan juga teman sejawatnya. Dalam hal ini, setahu saya, pengetahuan saya, Ibu Putri Anggreni yang saya lihat, dia seorang guru yang inovatif dan punya kreativitas untuk siswa-siswa kami di sekolah. Di dalam menunjang visi profil pelajar Pancasila, ini sesuai sekali yang dilakukan oleh Ibu itu, dan sesuai juga dengan visi daripada SMA Negeri 2 Tambang, itu terwujudnya SMA Negeri 2 Tambang yang beriman dan bertakwa, berprestasi, menguasai iptek, serta peduli lingkungan. Nah, ini pun dikerjakan ataupun diperbuat oleh Ibu Putri. Dalam menciptakan pembelajaran di sini yang menyenangkan, Ibu Putri juga melibatkan seluruh siswa dengan ice breaking, dengan praktikum, dengan langsung ke lapangan untuk melaksanakan pembelajaran tersebut. Dan tidak lupa, Bu Putri juga memberikan informasi yang sangat berguna sekali bagi kami selaku teman sejawat. Bukan hanya guru IPA saja, seperti guru biologi, fisika, tetapi guru-guru yang lainnya juga. Ibu itu juga memberikan informasi apa yang telah didapatkannya di pendidikan guru penggerak. Nah, kami di sini sebagai guru mendapatkan motivasi yang banyak dan mendapatkan ilmu yang banyak juga dari Ibu Putri Anggreni. Dan kami selaku teman sejawat mengucapkan banyak terima kasih atas apa yang telah diinformasikan oleh Ibu Putri dan juga memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kami. Mudah-mudahan Bu Putri tetap jadi baik, tetap jadi hebat. Salam dari kami sebagai guru. Bakja yang akan kami lakukan yaitu yang pertama, buat pertanyaan utama, berikutnya kami akan mengambil pembelajaran, lalu kami akan menggali mimpi, kemudian kami akan jabarkan rencana, dan terakhir kami akan atur eksekusi. Adapun prakarsa perubahan kami yaitu pengembangan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Tahap pertama.
reaksi. Siapa yang masih ingat apa itu laju reaksi? Ya, silakan Ananda. Laju berkurangnya pereaktan. Suatu reaksi itu akan terbentuk. Bagaimana molekul tersebut bertumbukan? Siapa yang masih ingat? Molekul bertumbukan dan terbentuk reaksi jika terbentuk tumbukan efektif. Ya, benar sekali Ananda Rizky. Nah, sekarang produk-produk lokal ya untuk mencegah agar terhindar dari perubahan fisika atau perubahan kimia yang tak terkendali. Apa contoh produk lokalnya? Ya, silakan. Ikan yang banyak di kampung kami diolah menjadi ikan asin, ikan salai, kerupuk ikan, dan sudah dipasarkan ke daerah-daerah di Indonesia. Ya, terima kasih Ananda. Perusahaan atau industri sengaja dia mempercepat reaksi agar industrinya itu mendapatkan hasil yang optimum agar dapat keuntungan yang besar. Nah, ada juga reaksi itu yang dibuat sengaja diperlambat. Contohnya kemarin perkaratan besi, pembusukan buah. Nah, bagaimana wajah-wajah mulus remaja kalian ini agar tidak cepat menua? Ya, nah untuk sekarang kita belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Memasak makanan nih di luar nih, kan suhunya 100 derajat Celcius. Karbohidrat yang kita konsumsi itu diolah di lambung. Kalau tanpa suhu 100 derajat Celcius kan? Kalau suhu 100 derajat Celcius tentu meninggal lah kita ya. Suhu 100 derajat Celcius mendidih ya. Nah, tanpa suhu 100 derajat Celcius kita bisa mengolah makanan di dalam tubuh kita. Siapa yang tahu mengapa? Ayo silakan tunjuk tangan. Dan di dalam tubuh kita sudah ada zat yang dinamakan katalis. Untuk menyempurnakan jawaban kita semua, itulah yang kita pelajari sekarang tentang laju reaksi. Adapun tujuan dari pembelajaran kita adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang kedua, ya, Ibu mau bawa kalian nih ke dapur kita nih. Nah, ya, ke dapur nih. Kalian di dapur nih suka cuci piring nih. Ya, cuci piring. Kalau kita cuci piring, kita menggunakan sabun yang banyak dengan sabun yang sedikit. Ya, tentu beda hasilnya, bukan? Ya, beda hasilnya. Nah, ini sebelum Ibu lanjutkan, nanti kalian bisa pikirkan apa kira-kira masalah ya yang muncul dari gambar ini. Ya, nanti kalian tuangkan di LKPD-nya. Apa kira-kira masalah yang muncul yang kalian pikirkan? Ya. Nah, yang kedua kita masak nih, masak daging nih, ya masih di dapur nih. Nah, tentu dipotong-potong dahulu. Mengapa begitu? Tentu ada tujuannya. Di antaranya apa? Agar cepat matang, ya kan? Orang tua kita kalau masak daging itu dia palut tuh sama daun pepaya. Ya gitu ya. Pernah ya, sering ya. Kadang nih nenas nih di blendernya, dipalutnya pakai nenas itu. Tentu ada tujuannya. Supaya apa? Iya benar, cepat empuk ya. Jangan sangka ya gaji koki itu lebih besar loh daripada gaji manajer loh. Mogok kokinya tutup itu restorannya itu. Nah, silakan waktunya 10 menit. Ada yang sudah mulai bisa mengemukakan pertanyaan apa kira-kira yang muncul? Apa kira-kira ya, mengapa begini? Mengapa saat cuci piring yang menggunakan sabun cuci piring lebih banyak akan lebih cepat bersih dibandingkan dengan menggunakan sabun dengan jumlah sedikit? Iya. Mengapa daging yang dipotong kecil-kecil itu lebih cepat matang daripada daging yang dipotongnya besar? Iya. Ibunya daging tidak hanya dari potongan bisa jadi dari besar kecilnya. Mengapa demikian? Ada 3 orang nih yang nunjuk tangan. Ya silakan nak. Iya. Bagaimana menghitung laju reaksi berdasarkan penambahan suhunya? Bagaimana menghitung waktu laju suatu reaksi berdasarkan penambahan suhunya? Daging yang direndam pakai nanas atau dibungkus pakai daun pepaya lebih cepat empuk saat dimasak. Iya, bagus pertanyaannya. Nah, di kelompok ini susun strategi agar semua anggota kelompok kalian mengerti dengan pembelajaran kita hari ini. Karena di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan tidak hanya perorangan yang terbaik, tapi kelompok yang terbaik. Seperti minggu lalu, itu kelompok terbaik, kelompok 3. Ibu akan tunjuk orangnya, nggak harus rapi. Bisa jadi Ibu tunjuk nanti si Mutiara atau si Ani. Ya, nah, Ibu suruh nanti. Masalah yang sudah tertuang di LKPD. Karena ini praktikum, kerjanya harus bersinar. Karena ada penilaian nanti sama dari Ibu, tidak hanya penilaian dari pengetahuan kalian saja. Ibu juga nilai dari keterampilannya, kebersihannya, ya,
cara penggunaan alat, ya, penggunaan timbangan digital, ya, penggunaan Erlenmeyer-nya, penggunaan gelas ukurnya, dan penggunaan termometernya, LKPD yang ada di kelompok masing-masing. Silahkan, waktunya 25 menit dari sekarang. Berarti nanti kita selesai di pukul 10:20. Tahan ujungnya. Ini di apa untuk di foto untuk apa kelompoknya, laporan kelompoknya nanti. Kameranya di foto boleh. Ini yang pekat ya, Mas? Ini ya. Apa ya perbedaannya? Dapat lagi kesimpulannya kan? Iya. Bagaimana yang konsentrasi tinggi, bagaimana yang konsentrasi rendah. Oke? Harus sampai selesai semua KPD-nya kerjakan. Ya? Memang. Nampak perbedaannya kan? Ini perbedaannya. Nampak perbedaannya ya. Silakan dibuat di laporan LKPD-nya ya. Yang kerabang telur yang kasar sama kerabang telur yang halus apa bedanya ya? Tarik kesimpulan. Kesimpulan. Telitiannya kurang teliti ya. Ya. Iya. 2 kali. 50. Berarti kalau 50 nggak cukup 25 berarti 2 kali. Oke. Nah, silakan dicatat suhunya. Karena kalau fokus ke satu kerjaan, satunya nggak cukup waktunya, ya. Nah, pengamatan kita tadi tugas yang kedua, ya. Nah, yang apa? Udah bisa diangsur itu. Nah, yang 2 orang itu berjalan, kelompok 1, 2 orang. Tengok jawaban kelompok ini, mana yang beda. Tetapi kalau dalam segi hitungan tentu beda. Suhu yang ini sama sini kan beda ya. Cuman caranya mungkin yang perlu kalian tengok gitu ya. Nah, ya di kelompok ini 1 menit, kelompok sana 1 menit. Oke? Silakan. Nah, sekarang siapa yang bisa menunjukkan apa perbedaan yang kalian lihat dari jawaban kelompok kalian dengan jawaban kelompok temannya? Silakan. Kelompok mana dulu yang mau ke depan? Jawaban kelompok kami berbeda dengan kelompoknya si Rizal yang menyatakan bahwa semakin luas penampang maka laju reaksinya semakin cepat. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Rizky. Ya, itu perbedaan pendapat menurut kelompok 1. Ada lagi perbedaan yang lain dari kelompok? Kita satukan jawabannya. Ya. Percobaan 1 Ibu mau dipresentasikan oleh kelompok 3 yang namanya Randy. Semakin besar pula kemungkinan terjadi tumbukan antara partikel sehingga semakin tinggi pula laju reaksinya. Oke. Kelompok 2. Semakin luas permukaan maka semakin cepat laju reaksinya. Jadi Suhu dapat mempengaruhi laju reaksi. Semakin tinggi suhu, semakin cepat laju reaksi. Semakin tinggi suhu, semakin cepat bertumbukan. Kelompok kami adalah pertama, yang paling sering kita jumpai adalah daun pepaya. Daun pepaya ini harus kita hancurkan dulu. Ke nomor 5 di sebelahnya kelompok 4 Ibu dipresentasikan oleh Raffi. Ini ada 2 videonya. Di sebelahnya dia ada jelas keturunan ya. Genetik itu. dikali 13 sama dengan 64 dikali 1. K sama dengan 64/13 sama dengan 4,9 dibulatkan menjadi 5. 5 kali ya.
sekitar lebih kurang 5 kali hasilnya. 5 kali. Oke, terima kasih Raffi. Nah, coba perhatikan ke depan. Nah, yang kelompok ini menyatakan yang halus, yang luas permukaannya. Yang kelompok ini menyatakan yang luas permukaan itu yang kasar-kasar, yang luas permukaannya. Gitu ya, yang kasar, yang luas permukaannya. Jadi memang kita tahu yang serabang telur yang dihaluskan itu yang lebih cepat bereaksi. Nah, masalahnya sekarang yang mana yang luas permukaannya itu? Ya kan gitu ya. Nah, selama ini kita tahunya yang luas permukaannya yang besar-besar kan. Nah, itu luas penampang. Nah, kalau untuk luas permukaan itu yang luas permukaannya itu yang halus. Ya, seperti ibaratnya kayak ini, kubus misalnya. Ini kubus kan, kubusnya sebesar ini nih. Nih, sebesar ini. Nah, nanti kita buat kubus-kubus kecil. Kubus-kubus kecil nanti. Nah, kita kan membuka penampang baru dari yang di dalam-dalam ini nih. Ya kan, jadi penampangnya kan jadi banyak dia. Ya, itu makanya yang cangkang telur yang haluskan itu lebih cepat bereaksi dibandingkan dari yang tidak dihaluskan. Nah, luas permukaannya luas dia, yang kecil, oke? Nah, nih, mengapa dia? Karena dia semakin besar bidang sentuhnya, peluang terjadinya reaksi bertambah. Nah, semakin kan udah kita lihat tuh kan? Ya, itu makanya kalau ibaratnya bedak yang kita pakai tadi tuh, semakin banyak pakai bedak, atau ya, semakin banyak itu semakin cepat menggunakan enzim. Ya, enzim. Ada enzim dalam pepaya itu ada enzimnya. Nanti bisa kalian ciptakan suatu produk. Bisa jadi kalian pengempuk daging alami, herbal misalnya kan, kalian ekstraklah dari daun pepaya. Banyak tuh buang-buang. Ya, ekstrak itu ada alat pengekstraksi biasanya di labor ada. Cuma labor kita belum lengkap ya. Nah, itulah yang kalian ciptakan produk nanti ke depannya. Bahkan ibu baca itu daun nanas itu juga bisa mengumpulkan daging. Kan terbuang itulah aja di kampung kita. Ya. Nah, itu dia. Nah, ini juga ada video ibu serahkan ke grup ya. Nanti bisa ditengok. Nah, sekarang menarik kesimpulan. Siapa yang bisa narik kesimpulannya? Oke, itu kesimpulan pertama. Kesimpulan yang kedua dari pelajaran kita. Siapa yang bisa narik kesimpulan kedua? Ya, silahkan Tiara. Kita bisa menentukan laju dan waktu berdasarkan percobaan yang kita lakukan tadi. Ya, kita bisa menentukan waktu. Silahkan, tidak apa-apa. Iya nak, silahkan nak. Refleksinya SKPD dan praktikum di labor ini pembelajarannya jelas dan menyenangkan sehingga kami bisa memahami dengan baik. Oke, menyenangkan sehingga dengan adanya praktikum ini kami sebagai guru ibu dapat dengan mudah memahami pelajaran yang disampaikan karena kami tidak hanya mempelajari teori namun kami juga mempelajari ya kelompok yang terbaik, kelompok yang sekarang ini kelompok 1 ya. Nah, sekarang ibu akan memberikan tes akhir. Apa yang kalian dapat dari materi ini nilainya akan ibu ambil nih. Ya, akan ibu ambil. Waktunya 9 menit. Waktunya 9 menit. Langsung aja diisi di sini. Pada hari ini, minggu besok kita lanjutkan pembelajarannya tentang orde reaksi. Ya, nanti dibaca-baca dulu buku pegangan yang kalian punya. Ya, tentang orde reaksi. Silakan ketua kelasnya pimpin lagi doa penutupnya. baiklah untuk menutup kegiatan kita pada